berhenti dulu karena ada target yang kita cari-cari. Tuh. Ini koneng, ini bawa das emang nih. Ini koneng. Loba serem. Anjir. Iya, emang itu. Loba gitu. Serak kedep. Kita ambilin dulu si ulatnya, teman-teman. Ini kreseknya boleh minta tadi sama tetangga. Gitu. Jadi nanti oh, Look at that. racing. Ini buru-buru nak racing gitu lah. Dia langsung ngeluarin warna hitam tuh di dekat kepalanya tuh. Wow. Kurang. Oke sahabat alam, jadi ini adalah ulat yang sebelumnya saya kumpulkan dari pohon jambu air teman-teman. Karena kemarin saya menangkapnya dari jambu air warga ya. Bahkan ini sebetulnya adalah ulat yang sebelumnya kita cari-cari tapi baru ketemu hari ini teman-teman. Ulat yang akan kita bahas hari ini adalah ulat bulu warna kuning, atau kadang-kadang orang biasanya menyebut dengan ulat bulu emas teman-teman. Karena di sini warnanya yang memang sangat-sangat kuning. Ketika memang terlihat dari kejauhan itu warnanya akan sangat-sangat menyala ya, karena itu adalah warnanya warna kuning. Tapi ada juga yang warna putih sih teman-teman. Nah, ulat ini sendiri adalah ulat yang dikategorikan ada di tengah-tengah lah teman-teman. Karena untuk jenis-jenis ulat itu dari yang mulai gatal pertengahan lalu sampai gatal ke luar biasa. Jadi ada 3 kategori sih sebetulnya. Dan gatal yang luar biasa itu adalah gatal yang ditimbulkan dari ulat bajra alias si ulat srangenge atau ulat matahari, yang di video sebelumnya pernah saya tes teman-teman. Nah, di video kali ini pun saya akan menjelaskan lagi dari keluarga ulat. Tentunya ini dari jenis yang memang dikategorikan ada di nomor 2 lah teman-teman. Jadi ada di pertengahan, ada di medium. Ketika si bulu-bulunya ini nancap di pori-pori kulit. Sebetulnya sih untuk jenis-jenis ulat ada beberapa pertahanan mereka. Dari bulu-bulu mereka itu juga ada beberapa jenis. Sementara kalau yang jenis ulat bulu ini karena memang bulunya sangat panjang-panjang, jadi mereka itu akan membuat gatal itu ketika si bulu-bulunya itu nempel atau nancep di kulit kita atau di pori-pori kita, sehingga itulah yang akan mengakibatkan bentol-bentol teman-teman. Maka tak jarang kalau kemarin saya tes yang si ulat srangenge alias si ulat matahari bisa sampai bengkak teman-teman. Saya sampai ada beberapa hari itu. Nah, tapi ingat, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Karena di sini saya juga sudah didampingi oleh rekan-rekan medis dan mempersiapkan obat-obatannya. Ada 2 metode ya, ada pengobatan tradisional, ada juga pengobatan secara medis. Nanti kita akan coba untuk yang mana yang akan kita coba yang paling efektif. Oke, lebih jelasnya lagi simak penjelasan berikut ini. Geli dan menakutkan, itulah yang terlintas di benak pikiran kita ketika mendengar kata ulat. Lalu pernahkah merasa gatal karena ulat? Selama ini banyak yang mengira bahwa ulat penyebab gatal adalah ulat bulu. Namun jenis ulat penyebab gatal ternyata beragam. Bahkan ada 3 golongan ulat penyebab gatal. Golongan pertama adalah ulat Pameli limantridae. Inilah yang oleh masyarakat awam biasa disebut sebagai ulat bulu. Ulat itu memiliki bulu dengan ujung yang lancip,
Ketika jatuh pada permukaan kulit manusia, ujungnya akan patah dan masuk ke pori-pori. Sehingga itulah yang akan membuat kulit kita menjadi gatal, teman-teman. Lalu golongan yang kedua adalah ulat bulu dengan bulu yang lebih tebal dan tajam. Golongan ulat itu diklasifikasikan dalam famili Lasiocampidae, yaitu ulat yang kali ini akan kita bahas ini, teman-teman, alias si ulat bulu emas. Bulu-bulunya selain lebih tebal juga menyerupai mata gergaji. Kalau kena kulit rasanya lebih gatal daripada ulat bulu yang biasanya. Nah, lalu golongan yang ketiga adalah yang punya efek yang paling parah, teman-teman, yaitu Limacodidae. Famili tersebut biasa disebut sebagai ulat api atau ulat serangenge, teman-teman, dimana ulat tersebut sempat saya bahas dan itu memang efeknya sangat-sangat luar biasa sakit, teman-teman. Disebut begitu karena ketika ulat tersebut kena kulit itu akan terasa sangat gatal dan perih, serta ada rasa terbakar yang dirasakan oleh kita ini, teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mengetes ulat yang kedua ini nih, teman-teman. Si ulat yang memang bulunya sangat runcing dan banyak ini. Tapi ingat ya, kegiatan ini tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ulatnya sudah keluar. Jadi kita akan mengetes ya si ulat bulu kuning ini. Wow, gede ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga nih, saya informasikan, lihat, ini adalah efek yang kemarin ditimbulkan dari getah kolang-kaling. Jadi gitu ya? Jadi ini benar-benar sangat berefek, lebih dari ulat bulu sih sebetulnya. Kelihatan nggak? Ini sebetulnya kering plus gatal yang saya rasakan. Jadi inilah dampak dari si getah kolang-kaling, makanya jangan main-main ya. Berarti fatal ya? Fatal, lebih dari si ulat bulu kalau menurut saya sih. Oke. Jadi nanti kita posisinya akan coba mengeteskan bulunya. Bulunya itu nanti akan coba kita tes di tangan saya sebelah sini. Ya. Apakah ada dampak gitu, teman-teman? Karena sebetulnya untuk jenis ulat kuning ini ada yang lebih mengerikan lagi sih untuk dampaknya, yaitu si ulat kuning yang dari pohon suren. Oh iya. Itu lebih sakit, teman-teman. Tapi kita belum menjumpai si ulat kuning tersebut, teman-teman. Mungkin sekarang lagi musim-musimnya si ulat ini. Wah, ada jamur. Nah, teman-teman, jadi kita akan coba ambil si ulat emas, bulu emasnya nih, teman-teman, lihat. Jadi memang betul ketika kita sentuh pun, jadi si permukaan bulunya itu ikut terambil, teman-teman tuh. Ini bulunya lumayan panjang-panjang juga ini. Tuh lihat. Nah, jadi kita akan coba sentuhkan si ulat ini ke kulit saya, teman-teman. Apa yang akan terjadi itu. Dan sebetulnya dia ini lebih kuat daripada ulat-ulat lain sih, teman-teman, untuk daya rekatannya ini tuh. Tuh. Bisa kameramen lihat gak tuh? Mungkin ini yang menempel di rambut juga, mungkin ini juga bisa. Jadi kalau menurut saya justru ulat inilah yang lebih kuat daripada ulat-ulat lain, teman-teman. Bulunya juga Oke. Kita akan tes, teman-teman. Sahabat alam. 1, 2, 3. Aing keringet dingin kilo. I don't. Tapi ini orang.
Jadi kalau disentuhkan kayak gitu mah nggak ada efek sih, cuman dia tuh kulitnya itu bulunya itu harus pada nancep sih teman-teman. Kalau pada nancep baru kayaknya. Kita akan tunggu beberapa saat dulu teman-teman. Teman-teman, setelah menunggu sekian menit, jadi ini adalah dampak yang dikeluarkan oleh si ulat emas ini teman-teman, ulat bulu emas ini. Jadi sebetulnya kalau misalnya bulu-bulunya itu banyak yang nancep di kulit kita, ya itu juga lumayan sih teman-teman, akan berdampak banyak bentol yang dikeluarkan. Tapi kalau seperti yang saya tadi sengaja ditempelkan ke kulit saya, digorek-gorek seperti itu, jadi kurang gitu teman-teman untuk gatalnya itu kurang. Ya kalau gatal sih ya gatal, cuman tidak segatal apa yang dipikirkan gitu teman-teman. Ketika menyentuh ulat bulu ini dengan kulit, ternyata tidak terlalu berlebihan lah gitu teman-teman intinya. Dan ya ini makanya kenapa sih si ulat ini ada di tengah-tengah gitu teman-teman, artinya memiliki racun yang medium, karena ulat ini juga perlu menusukkan bulu-bulunya itu ke dalam kulit kita atau ke dalam pori-pori kita untuk menyebabkan dampak yang lebih serius lagi sih teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman bersentuhan dengan si ulat bulu ini. Dan ada beberapa metode juga untuk penyembuhannya ya teman-teman. Sekarang bisa menggunakan kalau di daerah saya kembali lagi sih biasanya pakai tumbuhan jalantir ya. Tumbuhan jalantir itu adalah tumbuhan yang memang biasa digunakan untuk berbagai macam jenis ulat ketika memang tumbuh bentol-bentol di kulit kita itu teman-teman. Bisa juga dengan bawang putih, terus bisa pakai balsem dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau saya sekarang akan menggunakan metode pakai bawang putih teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi saya sudah mengobati si bentol dari si ulat ini. Sebetulnya ini bentolnya belum seberapa sih teman-teman, karena mungkin butuh waktu juga. Intinya dari video ini adalah ketika kita sudah mengenali jenis-jenis ulat mana yang berbahaya dan tidak berbahaya, kita tidak akan takut lah teman-teman. Ya kalau geli mah itu pasti teman-teman, karena jenis-jenis ulat membuat kita pasti akan geli. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.